Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas ada beberapa saham, kurang lebih 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif ya teman-teman, mengalami kenaikan 0,23%. Terlihat sekali bahwa IHSG terus berusaha closing di atas area 7.000-nya. Dan posisinya sebenarnya masih sideways, masih ada di range 7132 sampai kisaran area 6.900-an ya teman-teman. Lebih tepatnya 6962, jadi posisinya sideways aja, nggak kemana-mana. Kalau IHSG bisa breakout dari resisten atau jebol dari support, baru mungkin akan ada gerakan-gerakan susulan yang menarik untuk dipantau kembali. Kalau kita lihat data di rti.co.id, teman-teman bisa lihat bahwa di akhir sesi IHSG ditarik dari area kisaran 7.000 ya. 7.005, closingnya jadi 7.035. Transaksi hari ini cukup sepi, 13,8 triliun saja. Saham yang naik dan turun cenderung sama. Dan hari ini yang menarik adalah asing kembali melakukan net sell. Net sell-nya tidak sebesar kemarin. Hari ini net sell hanya 357 miliar saja. Jadi silakan teman-teman pantau saham-saham blue chip yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau misalnya dekat-dekat support, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Gotoh. Gotoh pada perdagangan hari ini bisa kita lihat bersama ditutup tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau 0,00%. Dengan area low di kisaran 200 dan closingnya di 204. Kalau teman-teman bisa lihat, sebelumnya Gotoh sempat membuat double bottom, tapi kemudian dia false break dan akhirnya malah membuat sebuah pola baru, yaitu cup and handle ya teman-teman. Kita pakai high dari false break-nya. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia bikin cup and handle, walaupun handle-nya lumayan turun ya. Ini adalah cup-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Posisinya sekarang lagi retest ya teman-teman. Lagi retest area handle-nya, dimana area support-nya tuh dari 208 bisa kita spare sampai area 200. Kenapa 200? Selain angka psikologis, area tersebut memang merupakan area support yang cukup kuat bagi Gotoh ya teman-teman. Jadi kalau bisa bertahan di 200 sebenarnya cukup baik. Dan kalau misalnya besok bisa kembali mengalami kenaikan, menjebol 208, tentu ada potensi untuk setidaknya mengalami kenaikan dalam waktu singkat, di mana ada potensi untuk lanjut naik kurang lebih ya 230-an harusnya bisa kena ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau area 204 sampai 200. Bisa kita lihat memang di sini adalah area support daripada Gotoh. Kalau 200 yang mampu bertahan mungkin bisa naik sampai 230. Kalau 200 jebol, kita akan coba tunggu lagi, baik itu di area low yang ada di bawah kurang lebih di kisaran 182 sebagai all time low-nya dari saham Gotoh. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah IPPE. IPPE pada perdagangan hari ini bisa kita lihat ditutup hammer ya teman-teman. Ada rejection dari bagian atas. Sebelumnya sebenarnya IPPE ini pergerakannya sangat-sangat baik. Double bottom, target double bottomnya tuh ke 286. Dan sebenarnya cup and handle-nya tuh bisa naik sampai 340. Cuman karena cup and handle-nya batal, kita akan hapus saja. Tapi yang menarik adalah IPPE mampu bertahan di atas area support yang sempat kita tuliskan, yaitu di 220 sampai 206.
Bisa kita katakan bahwa area support ini cukup kuat karena merupakan area neckline daripada double bottom yang berhasil di breakout. Jadi kalau misalnya besok kembali turun ke area support, menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Karena bisa kita lihat ketika turun, volumenya sudah cenderung mengering ya teman-teman. Kita akan lihat sedikit di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika turun, volumenya sudah cenderung nggak ada, walaupun memang dia false break dari 248 dan sudah mulai ada volume kembali, tapi sayangnya ada rejection dari area resisten di time frame hourly ya, di kisaran 230. Jadi kalau dia turun kembali, baik itu ngejar 210 atau 206, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau 206 jebol, silahkan menjauh dulu dari IPPE ya teman-teman. Jadi targetnya masih sama. Targetnya ke 286, sebelumnya harus bisa breakout dulu dari 272. Dan resisten sekarang yang terdekat ada di 248 ya teman-teman. Jadi kita akan pantau supportnya 220, 206. Kalau masih mampu bertahan, menjadi kesempatan untuk buy on weakness untuk saham IPPE. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pico. Saham Pico pada hari ini ditutup ARB ya, mengalami penurunan setelah sebelumnya mencoba breakout dari all time high ya. Sebelumnya kita lihat dulu apakah benar all time high atau enggak. Oh, ternyata enggak teman-teman. All time high-nya masih jauh di atas ya, di 5 ribuan. Sempat coba breakout dari area resistennya di 575, sayangnya dia gagal breakout. Lalu dia mengalami koreksi ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa Pico ini ada inverted head and shoulders, targetnya ke 705, cuman dia ketahan di 575, jadi wajar-wajar aja kalau dia koreksi. Kita akan coba ukur pakai Fibonacci untuk koreksinya. Hari ini closingnya di 470, berhasil menjebol area Fibonacci 38,2%. Jadi kita akan tunggu di bagian bawah di area Fibo 50 sampai 61,8 yang memang merupakan area support, yaitu di kisaran area 456 sampai 410 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia mampu bertahan di 475, karena ini juga neckline, artinya bisa naik lagi ke 575. Kalau kemudian 470-nya jebol, silahkan pantau di 410. Secara tren harusnya masih bagus untuk saham Pico, walaupun pergerakannya memang cukup volatil ya teman-teman. Naik, 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 lalu kemudian dibanting. Jadi silahkan pantau 456, 410, karena bisa kita lihat bahwa pola besarnya ada potensi, ini jelas cup ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih, handle-nya mau diguyur sampai ke berapa atau mau diturunin sampai ke berapa. Kalau diturunin sampai 410 jadi cup and handle, tentu ada potensi naik jauh lebih tinggi. Tapi kalau ternyata diturunin sampai 300 lagi, bisa jadi double bottom. Jadi kita akan pantau di area support yang ada 410 ataupun di area 300. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bukalapak. Saham Bukalapak pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan tipis 0,65%. Bisa kita lihat bahwa saham Bukalapak ini sudah berhasil breakout daripada inverted head and shoulders-nya, targetnya ke 346. Walaupun cukup disayangkan, ini closing di area 284 dan ini low-nya tuh di area 298. Artinya ada area gap yang cukup lumayan yang dibuat oleh saham Bukalapak. Jadi kita akan gunakan area gap sebagai area support daripada saham Bukalapak, di mana kita bisa gunakan area 294 sampai kisaran area 290 sebagai area support daripada saham Bukalapak. Jadi kalau koreksi-koreksi ke 294, 290 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan yang menarik adalah teman-teman, ketika Bukalapak ini breakout naik kencang,
turun, volumenya cenderung nggak ada, dan hari ini langsung ada yang mengcover kembali di area supportnya, baik itu di 300-an ya teman-teman. Tapi kita akan pakai di area neckline di 294 290 karena biasanya gap ditutup walaupun kita nggak pernah tahu ditutupnya kapan. Karena ini gap yang waktu itu pas turun juga udah ditutup. Teman-teman bisa lihat di sini ada gap ya, gap down. Posisinya udah ditutup. Jadi kalau kemudian dia turun retest untuk nutup gap, kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Karena di bagian atas juga masih ada gap di kisaran area 332 sampai 330. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah BBCA. BBCA pada perdagangan hari ini ditutup inside bar ya teman-teman, mengalami kenaikan 0,57%. Salah satu saham yang uptrend dan kenaikannya sangat-sangat bagus. Untuk area support terdekat dari Bank BCA ada di 8625 sampai 8525. Dan support 2-nya ada di 830 sampai area 820. BCA ini masih bagus banget ya teman-teman. Jadi kalau koreksi-koreksi ke support boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Bahkan hari ini juga candlenya cukup baik. Berada di dalam candle sebelumnya ya teman-teman, artinya resisten berikutnya akan dites adalah di area 8875 dan berikutnya akan coba mengejar area all time high. Di sini high-nya ada di 9000, jadi angka psikologis. Kalau bisa breakout dari 8875 akan coba breakout lagi atau akan coba tes lagi ke area 9000. Tapi memang kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir posisinya adalah gagal breakout dari area 8875. Baik ini sempat breakout juga posisinya opennya di atas, jadi kemudian closingnya di bawah. Silakan teman-teman pantau 8625, 8525 menjadi kesempatan untuk buy on weakness karena target jangka panjangnya adalah menyelesaikan target dari rounding bottom ke 9500. Dan posisinya kalau sekarang ini breakout 9000 artinya kembali mencetak all time high. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri kita akan hapus dulu analisa yang sebelumnya. Bank Mandiri teman-teman bisa lihat ya, uptrend banget. Di sini kita akan tandain untuk satu pola aja, yaitu rounding bottom. Rounding bottomnya sudah breakout. Kita akan gambarkan rounding bottomnya aja. Karena rounding bottom ini targetnya masih lumayan ya teman-teman, masih belum selesai. Artinya Bank Mandiri bisa mencetak all time high kembali. Karena targetnya tuh ke sekitaran 10.950. Walaupun sekarang memang posisinya udah cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kita akan gambarkan untuk area support yang ada. Area support yang ada dari Bank Mandiri, teman-teman bisa gunakan area kisaran 10.075 sampai area low-nya tuh di kisaran 9925. Jadi kita akan tuliskan di sini 1075 sampai 9925. Angka 10.000 jelas adalah angka psikologis ya teman-teman. Jadi ada potensi juga Bank Mandiri bisa bertahan di situ dengan resisten ada di kisaran area 10.600. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih setelah menyentuh area 10.600 ya Bank Mandiri ini sideways aja teman-teman. Dari 10.600 sampai kisaran area 9.925. Jadi kalau masih ada di area ini bisa dipantau, beli dekat-dekat support dan jual dekat-dekat resisten. Kalau mau buy on breakout silahkan dipantau ketika Bank Mandiri bisa kembali breakout dari 10.600-nya dan ada potensi untuk lanjut ke 10.950. Jadi silahkan teman-teman pantau, Bank Mandiri adalah saham yang jelas super uptrend ya. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci, bahkan kenaikannya ini koreksinya tuh nggak sampai ke golden ratio-nya, bahkan cuman koreksi-koreksi tipis.
Di area 23,6% aja bahkan nggak tersentuh. Artinya Bank Mandiri salah satu saham yang sangat-sangat uptrend. Kalau ada koreksi menjadi kesempatan untuk buy on weakness karena ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikannya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas 6 saham. Dari saham Goto, IPPE, Pico, Bukalapak, BBCA, dan Bank Mandiri. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali dan kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.